الأساتذة الكرماء أنتم كالعاصفات عصفا واستمراركم كالمرسلات عرفا فما تربيتكم إلا بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب القرآن. اللهم صل وسلم على من أوحي القرآن سيدنا ومولانا محمد كان قلوب القرآن، وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بالقرآن. أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengaji. Akan tetapi mengaji kali ini bukan hanya membuka tutup mushaf, bukan hanya menghafal dan membaca mushaf, akan tetapi kita mengaji apa yang kita rasakan, kita bawa ke dunia nyata, kita jadikan gaya hidup. Karena kalau sekarang hari ini kita nggak punya gaya, maka kita akan dianggap tidak relevan. Makanya gaji dengan gaya, mengaji dengan gaya, bukan soal gaya-gayaan, akan tetapi cara bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang mudah dipahami, mudah diterima, dan dicintai oleh generasi kita pada hari ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Faktanya hari ini, coba kita cek HP kita, berapa lama kita bermain gadget, berapa lama kita bermain media sosial. Riset dari We Are Social 2024 bahwa orang Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 18 menit per hari di media sosial. Itu berarti dalam sepekan kita menghabiskan 23 jam hanya untuk men-scroll media sosial. Pertanyaannya, selama itu apa sih yang kita konsumsi? Apakah ilmu, apakah zikir, atau hanya melihat dan mendengar drama-drama dan gosip? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Kata Allah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah menaikkan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang telah diberi ilmu beberapa derajat. Maka jelas bahwa iman dan ilmu itu satu paket, dan ilmu hari ini harus bisa kita sampaikan dengan gaya. Gaya di sini bukan soal penampilan, tapi cara bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Karena jujur saja, anak muda zaman sekarang gak cukup cuman diperintah, gak cukup cuman disuruh, akan tetapi mereka perlu diajak ngobrol, mereka perlu didekati tanpa menggurui. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tadi mengaji dengan gaya, kita juga harus berkarya dengan budaya. Kenapa sih kita harus berkarya dengan budaya? Teman-teman yang dirahmati Allah, budaya itu adalah bahasa masyarakat, dan dakwah yang paling berhasil adalah dakwah yang masuk ke bahasa umatnya. Maka dahulu Rasulullah SAW dakwah dengan menyampaikan puisi pada zaman penyair. Begitu pula di Indonesia ada Wali Songo, salah satunya Sunan Kalijaga, yang menyampaikan dakwahnya melalui gamelan, melalui wayang. Dan hari ini kita bisa menyampaikan dakwah kita lewat desain, lewat konten digital, lewat video-video pendek, musik, dan fashion. Menurut data Kemenparekraf 2023, ekonomi kreatif Indonesia menyumbang lebih dari 1.300 triliun ke PDB nasional, dan yang paling banyak yaitu dari kuliner, fashion, dan media digital. Maka dari itu artinya teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman jago konten, jago mendesain, jago menulis narasi, jangan hanya untuk mengejar validasi ataupun sensasi, tapi juga untuk menjadi jalan dakwah. Bukan yang menjadi jalan dakwah, dakwah yang menyentuh tanpa menggurui, dan yang menginspirasi tanpa menghakimi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan
Ngaji bukan hanya rutinitas, tapi gaya hidup yang menyenangkan dan kekinian. Dan marilah kita wujudkan karya yang tidak hanya produktif, akan tetapi penuh rasa cinta terhadap budaya dan jadi diri bangsa kita. Akhirul kalam, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.